Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Desi Dahliani dengan NIM 231340078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, ini adalah video learning jurnal ke-11 dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi yang sudah pernah kita bahas di learning jurnal sebelumnya teman-teman, yaitu tentang fobia speaking atau demam panggung. Buat teman-teman yang belum nonton atau yang baru nonton, jangan lupa tonton sampai akhir. Oke teman-teman, pernah gak sih kalian merasa jantung tiba-tiba berdebar saat diminta maju ke depan kelas? Tangan mulai dingin, suara gemetar, bahkan tiba-tiba blank. Nah, ternyata kondisi seperti itu adalah hal yang cukup umum terjadi dan dikenal dengan istilah glossophonia, teman-teman. Nah, glossophonia berasal dari bahasa Yunani, yaitu glossa yang berarti lidah dan phobos yang berarti takut. Jadi, glossophonia adalah rasa takut atau cemas berlebihan saat berbicara di depan umum. Nah, biasanya rasa takut ini muncul ketika kita presentasi, memperkenalkan diri, berbicara di depan banyak orang, bahkan sekedar menyampaikan pendapat. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, kadang kita bisa ngobrol selama berjam-jam dengan teman, tapi begitu disuruh berbicara di depan kelas selama 3 menit aja, rasanya seperti hidup dipertaruhkan, teman-teman. Nah, sebenarnya apa aja sih ciri-ciri demam panggung itu? Yang pertama yaitu ciri fisik. Nah, saat gugup, tubuh kita biasanya langsung bereaksi, teman-teman. Mulut terasa kering, tangan gemetar, jantung berdebar cepat, berkeringat dingin, bahkan suara kita pun bergetar. Nah, selain fisik, ada juga ciri psikologis dan emosionalnya, teman-teman. Misalnya, takut ditertawakan orang lain, merasa tidak percaya diri, terlalu memikirkan nih penilaian audiens, dan sulit fokus saat berbicara. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan, nanti kalau salah gimana ya? Nanti kalau diketawain gimana ya? Nanti kalau jelek gimana ya? Padahal kenyataannya teman-teman, audiens seringkali tidak terlalu memperhatikan kesalahan kecil kita. Nah teman-teman, rasa takut saat berbicara di depan umum itu sebenarnya wajar. Ingat ya, rasa takut itu wajar karena otak kita menganggap bahwa tampil di depan banyak orang ini sebagai situasi yang menegangkan. Jadi jangan langsung merasa bahwa diri kita tidak mampu. Bahkan banyak tokoh dunia dulunya juga pemalu dan gugup nih saat berbicara di depan umum. Bedanya mereka tetap mencoba dan terus berlatih. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi demam panggung atau glossophonia. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, di video-video sebelumnya, di learning sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya penguasaan materi itu penting ya teman-teman. Ingat, penting teman-teman, karena rasa percaya diri biasanya muncul ketika kita paham apa yang ingin kita sampaikan. Ibaratnya gini deh, kalau kita tahu jalan, kita akan lebih tenang saat berkendara. Tapi kalau kita nggak tahu arah, sedikit-sedikit kita akan panik kan? Nah, sama aja kayak penguasaan materi. Maka dari itu, penguasaan materi ini sangat penting sekali. Nah, yang kedua yaitu latihan. Ingat teman-teman bahwa latihan adalah hal yang sangat penting sekali dalam public speaking. Mengapa? Karena public speaking itu bukan bakat bawaan saja teman-teman, tetapi kemampuan yang bisa dilatih. Jadi semakin sering kita mencoba, maka rasa takut kita juga akan semakin berkurang. Nah, teman-teman bisa lakukan latihan yaitu di depan cermin dengan merekam suara sendiri atau latihan bersama teman. Awalnya mungkin terasa canggung teman-teman, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, yang ketiga yaitu gunakan afirmasi positif. Misalnya, kita mengatakan pada diri kita sendiri nih, seperti saya bisa,
saya siap, atau saya mampu berbicara dengan baik. Nah, kalimat sederhana seperti itu ternyata bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri kita, teman-teman. Maka dari itu, silahkan dicoba. Nah, yang keempat yaitu sebelum memulai presentasi, cobalah tatap dan sapa audiens. Karena suasana akan terasa lebih santai ketika kita membangun hubungan yang baik dengan audiens. Nah, dan yang terakhir yaitu jangan merendahkan diri sendiri, teman-teman ya. Ingat, kadang rasa takut itu muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri. Padahal sebenarnya audiens tidak terlalu memperhatikan kesalahan kecil yang kita lakukan. Nah, teman-teman, kemampuan public speaking ini sangat penting sekali baik di dunia perkuliahan, organisasi, maupun pekerjaan kita nanti. Jadi jangan takut untuk mencoba berbicara di depan umum. Jadi semakin kita sering mencoba, maka semakin terbiasa dan percaya diri juga. Mungkin hari ini kita masih gemeter nih saat berbicara di depan kelas. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkembang, teman-teman. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap mencoba walaupun merasa takut. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye.